Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana poin yang terakhir yang kita jelaskan bahwa iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antaranya adalah beriman dengan asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala seorang hamba mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti ia juga mengimani bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 telah kita jelaskan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah berfirman, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan yang masyhur dalam pembahasan yang selalu disampaikan di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan isi kandungannya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengannya, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Jadi Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Seperti kita meminta ampunan, maka kita berkata dalam doa kita, ya Ghaffar ighfirli wahai Dzat yang maha memberi ampunan, ampunilah dosaku. Tatkala kita meminta rezeki, maka kita gunakan nama Allah Ar-Razzaq. Kita gunakan nama Allah Ar-Razzaq, Dzat yang maha pemberi rezeki. Kita mengatakan, ya Razzaq urzuqni wahai Dzat yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Begitu juga dengan nama-nama yang lain yang kita gunakan dalam doa. Ini yang diperintahkan oleh Allah, fad'uuhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ini ikhwani kaum muslimin, dalil surat Al-A'raf ayat 180 yang menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Yang tatkala seorang hamba mengimani Allah, berarti ia juga harus mengimani hal ini. Ya, ia harus mengimani bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Kemudian dia juga harus mengimani, seorang hamba juga harus mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi.
Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, walahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan milik Allah tabaraka wa taala al-matsalul a'la, yaitu sifat yang maha tinggi, perumpamaan yang maha tinggi, fis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dia adalah Rabb yang maha al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin yang terakhir, beriman kepada Allah maknanya adalah beriman dengan asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ada dua kelompok yang tersesat dalam pembahasan asma dan sifat. Yang pertama adalah al-mu'attilah. Al-mu'attilah maknanya adalah orang-orang yang mengingkari nama dan juga mengingkari sifat bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, mu'attilah, melakukan ta'til, pengingkaran. Jadi mereka mengingkari kalau Allah tabaraka wa taala itu memiliki nama-nama, dan mereka juga mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala atau mengingkari sebahagiannya. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita ahlu sunnati wal jamaah, seorang muslim wajib untuk mengimani asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah, dan kita tidak boleh mengingkari asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini kelompok yang pertama yang keluar dari kebenaran tatkala mengingkari asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, mereka mengatakan Allah tidak memiliki nama. Ya, Allah tidak memiliki apa? Nama. Persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang Allah memiliki nama Rahman, Allah memiliki nama Rahim. Mereka mengatakan Muhammad mengaku menyampaikan kepada kalian dia hanya beribadah kepada satu sesembahan. Nyatanya dia beribadah kepada sesembahan yang banyak, kepada Rahman, kepada Rahim. Maka Allah turunkan ayat dalam surat Al-A'raf 180 yang kita bacakan di atas, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Jadi bukan satu nama yang dimiliki oleh Allah, Allah memiliki nama yang banyak. Ya, yang semuanya menunjukkan akan keagungan dan kesempurnaan yang dimiliki olehnya subhanahu jalla wa ala. Jadi orang-orang Mu'attilah, kita tidak boleh sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, tidak boleh mengingkari nama-nama yang dimiliki oleh Allah, dan kita juga tidak boleh mengingkari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka taala. Kemudian kelompok yang kedua yang tersesat adalah al-musyabbihah. Kalau yang pertama al-Mu'attilah yang mengingkari nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah atau mengingkari sebahagiannya. Yang kedua adalah kelompok al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbihah artinya yang menyamakan nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah dengan makhluk. Ya, mereka menyamakan sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Padahal merupakan satu hal yang tentunya diketahui oleh setiap muslim dengan akal sehatnya, bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Seperti misalnya sifat al-hayy, sifat al-haya. Ya, salah satu di antara nama Allah adalah al-hayyu, zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Jadi salah satu di antara nama yang dimiliki oleh Allah adalah al-hayy, yaitu zat yang maha hidup. Nama al-hayy ini terkandung di dalamnya satu sifat. Sifat apa? Al-haya, kehidupan. Al-haya, yaitu sifat kehidupan. Jadi Allah tabaraka wa taala memiliki sifat al-haya, sifat kehidupan. Tentunya sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah tidak sama dengan sifat yang kita miliki. Yang kita miliki, kita juga punya sifat kehidupan. Kita juga punya sifat kehidupan, tapi sifat yang kita miliki, sifat kehidupan yang kita punya dengan sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala tentunya tidak sama. Ya. Allah tabaraka wa taala memiliki sifat kehidupan yang tidak akan pernah adanya kematian padanya, itu kekal maha hidup. Sedangkan kita, kehidupan yang kita miliki, sifat kehidupan yang kita miliki akan berakhir pada apa? Kematian. Kehidupan yang kita miliki selalu dihinggapi dengan kelelahan, lelah, mengantuk, kemudian tidur. Sedangkan sifat yang dimiliki oleh Allah tidak. Maka Allah mengatakan la ta'khudhuhu
sinatun wala naum. Allah tabaraka wa taala tidak mengantuk dan Allah tidak pernah tertidur. Subhanahu jalla wa ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat. Jadi kelompok yang kedua yang sesat adalah musyabbihah, yaitu yang menyamakan nama atau sifat yang dimiliki oleh Allah dengan apa? Dengan makhluk. Jadi kita menetapkan nama bagi Allah, kita menetapkan sifat bagi Allah tanpa mengingkarinya, dan kita menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan apa? Dengan makhluk. Sama seperti yang Allah tekankan dalam surat Syura ayat 11, Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah, dan kita menafikan apa? Tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini akidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kalau seandainya seorang itu mengingkari nama bagi Allah atau sebagian darinya, atau mengingkari sifat bagi Allah atau sebagian darinya, maka dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau dia menetapkan nama dan sifat bagi Allah tapi menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan makhluk. Ini juga keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang benar menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tabaraka wa taala itu tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan dalam ayat ini Allah menafikan kesamaan dan Allah menetapkan asma dan sifat. Allah mengatakan Allah tidak sama dengan suatu apapun. Berarti dengannya salah orang-orang yang menyamakan dia subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, karena Allah mengatakan dia tidak sama dengan suatu apapun. Kemudian Allah mengatakan As-Sami'ul Basir, Allah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka salahlah orang-orang yang mengingkari asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah, karena Allah tidak sama dengan makhluk, tapi Allah tetapkan dia Maha mendengar lagi Maha melihat subhanahu jalla wa ala. Jadi melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan melihat dan mendengarnya apa? Makhluk. Subhanahu jalla wa ala. Mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk itu penuh dengan kelemahan, sedangkan yang didengar dan dilihat oleh Allah, ya, pendengaran Allah dan penglihatan Allah tabaraka wa taala itu subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, poin pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan pada rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua itu beriman dengan malaikat. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa iman kepada malaikat merupakan hal yang sangat penting. Maka dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW sebutkan iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah. Antu'mina billah, kata Rasulullah. Tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril bertanya tentang iman itu apa. Maka Nabi SAW menjawab apa? Al-iman antu'mina billah wa malaikat. Beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada siapa? Kepada malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikat." Ya, jadi setelah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, Allah sebutkan iman kepada malaikat. Jadi menunjukkan iman kepada malaikat ikhwan merupakan hal yang sangat penting. Dan kemarin telah kita sebutkan secara singkat kenapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah. Apa jawabannya? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah? Seorang muslim wajib beriman kepada Allah, setelahnya beriman kepada malaikat. Kenapa? Gimana? Iya, wahyu turun kepada malaikat, terus kenapa rupanya? Iya, terus kenapa? Apa masalah? Terus apa masalahnya?
Apa masalahnya? Kalau malaikat adalah utusan Allah, wahyu turun oleh mereka, kan apa masalahnya? Saya ingin kedudukan yang sangat penting beriman kepada malaikat, sehingga Nabi SAW menyebutkan iman kepada malaikat pada posisi yang kedua setelah iman kepada Allah. Iya, benar, tapi tidak sesuai dengan jawaban. Ada lagi? Karena wahyu tidak akan sampai kepada Rasulullah kalau tidak. Terus kenapa? Belum ada yang kena nih jawabannya ini. Karena jika mengingkari malaikat berarti kita mengingkari semua wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Ini dia. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Ini nggak akan mungkin bisa kita imani kecuali harus imani malaikat dulu. Karena siapa yang mengutus Nabi? Allah. Melalui siapa pengutusan itu? Jadi kalau kita mengatakan malaikat tidak ada, mungkinkah Nabi ada? Tidak ada. Kitab suci Al-Quran yang kita imani ini, itu turunnya dari Allah kepada Nabi SAW melalui siapa? Malaikat. Kalau kita mengingkari malaikat, berarti kita suci nggak ada. Karena Quran itu bukan jatuh dari langit sampai ke pangkuan Nabi, kan nggak ada seperti itu kan? Melalui Jibril, bertahap. Jadi kalau dikatakan Jibril nggak ada, berarti Quran dari mana? Inilah kenapa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah. Karena iman kepada Nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab suci, iman kepada takdir itu erat kaitannya dengan iman kepada malaikat. Karena Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa taala tatkala menurunkan syariat, tatkala menurunkan kitab suci, tatkala menentukan semuanya itu melalui perantara apa? Malaikat. Ini iman kepada malaikat. Masya Allah ya. Saya mengambil salah satu yang sini, tapi takutnya yang punya nggak ikhlas. Ya, maunya yang depan sini. Tapi Masya Allah ya. Ini posisi iman kepada malaikat. Maka ikhwan, iman kepada malaikat adalah suatu hal yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim dan kedudukannya sangat luar biasa. Ini disebutkan oleh para ulama dalam syarah-syarah mereka. Maka kita hari ini malam ini akan membahas tentang iman kepada apa? Kepada malaikat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Iman kepada malaikat yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada malaikat mengandung 4 hal. Yang pertama, al-iman biwujudihim. Kita mengimani akan wujudnya malaikat. Adanya apa? Malaikat. Kita beriman adanya satu makhluk yang namanya malaikat yang diciptakan dari cahaya, min nur, dari cahaya. Yang kita imani. Karena ada sekelompok manusia yang tidak beriman dengan malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat itu bukan makhluk tersendiri, akan tapi kekuatan baik yang ada di diri manusia. Jadi kalau seandainya kita mengolah kekuatan baik ini, kita akhirnya bisa jadi apa? Malaikat. Sebagaimana mereka juga mengingkari jin. Mereka katakan jin tidak ada. Jin itu adalah kekuatan buruk yang ada di tubuh manusia. Kalau seandainya manusia mengikuti keinginan-keinginan buruknya, hawa nafsunya, maka lama-lama dia menjadi jin atau syaitan. Jadi dia ingkari. Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani apa? Adanya malaikat. Makhluk yang diciptakan oleh Allah dari apa? Dari cahaya. Diciptakan Allah dari cahaya. Kita diciptakan dari tanah, jin diciptakan dari api, sedangkan makhluk malaikat diciptakan dari cahaya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Malaikat, tatkala kita imani adanya mereka, jumlah mereka sangat banyak sekali. Jumlah mereka sangat banyak. Bahkan lebih banyak dari manusia. Jumlah mereka. Setiap hari, ikhwan, kita didampingi oleh 4 malaikat. Setiap hari, setiap saat. Yang mendampingi satu manusia itu 4 malaikat. 2 malaikat di kanan kiri. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Malaikat yang hadir dan siap mencatat semua apa yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia di kanan dan kiri kita.
Kemudian yang kedua, malaikat yang ada di depan dan di belakang kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bersama dengan manusia itu ada mu'aqibat. Itu malaikat-malaikat disebut dengan mu'aqibat. Yang yahfazunahu min amrillah, yang menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Yang ada di depan dan ada di belakang, 2 malaikat. Berarti 4. Setiap manusia selalu didampingi oleh 4 malaikat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkala naik melakukan Isra dan Mi'raj. Salah satu di antara yang dilihat oleh Nabi SAW adanya masjid yang ada di langit ke-7. Di langit ke-7 ada masjid namanya Al-Baitul Ma'mur. Yang tepat berada di mana? Di atas Ka'bah. Kalau seandainya masjid ini roboh dan jatuh ke bumi, maka dia akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Ini masjid malaikat di sana. Di atas langit ke-7. Yang Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim bertemu di langit ke-7, kiranya Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Al-Baitul Ma'mur. Masjid ini, kata Rasulullah SAW, setiap hari dimakmurkan, dimasuki oleh 70.000 malak, dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Dan setiap mereka masuk ke dalam, maka itu adalah masuknya mereka yang pertama dan untuk terakhir kalinya, dan tidak akan pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Berarti bergantian ya? Setiap hari 70.000 masuk. Yang 70.000 ini, itulah yang pertama kali masuk dan terakhir kali masuk. Itu setiap hari bergantian 70.000. Berapa jumlah mereka setiap hari? Banyak. Nanti hitung saja. Dari semenjak Adam sampai hari kiamat itu berapa jumlahnya? Karena Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit mengeluarkan suara keberatan karena menahan beban berat yang ada di atasnya. Langit yang besar di atas kita ini, kata Rasulullah, mengeluarkan suara. Suara ini sama seperti suara seekor unta yang apabila kita naikkan di atas pundaknya, di atas punggungnya, muatan yang sangat berat sehingga dia mengeluarkan suara karena keberatan. Begitulah suara langit karena keberatan. Wa huqqalaha an ta'id, dan layak langit merasa berat dengan beban yang ada di atasnya, karena tidak ada maudhi hakada, tidak ada jarak seperti ini, kata Rasulullah, di langit, kecuali pasti sudah ada malaikat yang sujud rukuk beribadah kepada Allah. Langit di atas kita ini besarnya dengan bumi lebih besar. Langit itu penuh malaikat. Dan langit yang kedua itu lebih besar dari langit yang pertama. Langit yang ketiga lebih besar dari langit yang kedua. Langit keempat lebih besar dari langit ketiga. Begitu seterusnya. Jadi semakin ke atas dia semakin besar dan luas. Kalau kita di bumi ini kan nggak seperti itu hidup kita. Paling di masjid ini saja yang rapat kan. Di luar nggak ada rapat kita. Tapi di sana seperti ini bentuk malaikat banyak. Berapa jumlah malaikat? Luar biasa. Lalu kalau dengan malaikatnya saja kita tidak mampu menghadapinya, lalu sombong kita sama Allah. Sama malaikatnya saja nggak mampu kita itu. Sombong kita dengan Allah. Makanya itu maksud yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman, yang mana ayat ini dipakai oleh sebahagian orang bahwa manusia itu sampai ke bulan. Padahal tidak benar. Kita lihat ayatnya. Siapa yang hafal ayatnya? Ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ini ayat yang dipakai oleh sebagian orang dengan tafsir yang menurut sebagian ulama tafsir yang tidak memakai kaidah. Karena ada sebagian mencoba untuk mentafsirkan Al-Qur'an dengan teknologi. Ini tidak, Quran ini diturunkan bukan untuk dunia. Quran ini diturunkan bukan untuk kemajuan terkait dengan masalah dunia. Quran ini untuk akhirat. Tapi memang ada isyarat-isyarat untuk hal itu. Tapi Quran bukan kitab suci untuk hal ini. Makanya dalam mentafsirkan Al-Quran, para ulama selalu diingatkan pakai kaidahnya. Jangan sembarang mentafsirkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 32 ya. 33. Ya 33 Allah berfirman,
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kata Allah. Kalau kalian sanggup melintasi, ya lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Sebagian orang mengatakan, dan itu kekuatan itu sudah didapat oleh manusia hari ini, sehingga mereka sampai pada suatu kemajuan dalam teknologi yang akhirnya mereka bisa menembus ini dan sampai ke mana? Ke bulan. Kayaknya benar ya tafsirnya. Benar, kalau antum lihat terjemah kayaknya benar. Tapi para ulama mengatakan tafsir ini tidak benar. Dan adanya atau cerita sampainya manusia ke bulan itu masih diperdebatkan. Benar atau tidak manusia sampai ke bulan? Ya tentunya kita tak perlulah membahas sampai atau tidaknya gitu kan. Tapi diperdebatkan sampai para ilmuwan saja mereka meragukan itu. Kenapa tatkala hari itu sekian tahun yang lalu di saat teknologi tidak sempurna sebagaimana kita sekarang, mereka bisa sampai ke bulan, tapi yang kedua kali ceritanya kok nggak pernah sampai. Secara akal kira-kira diterima nggak? Seharusnya semakin maju, semakin mudah kan? Tapi nyatanya cuma sekali saja cerita. Jadi para ilmuwan itu memperdebatkan tentang masalah sampai tidak manusia ke bulan. Atau itu hanya permainan di satu ruangan yang ya namanya ingin menjadi negara adikuasa, menguasai dunia, teknologi dia katakan yang lebih sempurna dan sebagainya, akhirnya dibuatlah hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan kenyataan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fahudhu la tanfuduna illa bisultan, tembuslah oleh kalian dan kalian tidak akan pernah bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ikhwan kaum muslimin, ayat ini yang paling tepat ditafsirkan dengan kejadian pada hari akhirat kata para ulama. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan pada ayat sebelumnya ancaman-ancaman yang terkait dengan hari di akhirat nanti. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan sanafrugu lakum ayyuhat tsaqalan. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, memperhatikan dan memperlihatkan kepadamu sepenuhnya wahai jin dan manusia. Jadi disebutkan nanti dari akhirat manusia tatkala dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk mengelilingi manusia, mengepung manusia. Di padang mahsyar Allah perintahkan. Jadi kita semua disatukan satu tempat. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Disatukan satu tempat, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengelilingi kita. Semua malaikat, baik yang ada di langit pertama, malaikat yang ada di langit kedua, malaikat yang ada di langit ketiga, malaikat yang ada di langit keempat, dan sampai malaikat yang ada di langit ketujuh. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan famfudu, silakan Anda menembus penjuru langit dan bumi. Maksudnya bisa keluar dari lingkaran apa? Malaikat. Yang disebutkan dalam suatu riwayat, bahwa dalam suatu asar bahwa jumlah malaikat yang ada di langit pertama itu lebih banyak daripada jumlah malaikat, jumlah manusia yang ada di mahsyar. Jadi yang di langit pertama sudah lebih banyak daripada manusia. Jumlah malaikat yang ada di langit kedua lebih banyak daripada jumlah manusia dan malaikat yang ada di langit pertama. Jumlah malaikat yang ada di langit ketiga lebih banyak daripada jumlah manusia dan malaikat yang ada di langit pertama dan kedua, seterusnya sampai langit ketujuh. Ikhwan, ini luar biasa. Ini iman kepada apa? Malaikat. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Jadi kita beriman dengan adanya malaikat. Wujuduhu bi'al-iman biwujudihim. Beriman dengan adanya apa? Malaikat. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama, iman dengan wujud malaikat. Jangan seperti sebagian manusia yang mengingkari malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu adalah kekuatan baik. Sehingga mereka kalau beribadah melakukan perbuatan-perbuatan seperti mungkin berada di menyepi atau menyendiri di satu gua, akhirnya apa? Akhirnya dia bisa sampai pada satu tingkatan yang dia menjadi apa? Menjadi malaikat. Sampai ada sebagian kelompok di antara mereka juga mengatakan bahwa kenabian itu adalah bukan anugerah dari Allah, akan tapi didapat melalui usaha. Didapat melalui apa? Usaha. Jadi kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, melakukan ritual tertentu,
suatu saat kita bisa sampai pada tingkat kenabian. Kalau nanti sudah sampai pada tingkat kenabian, tingkatkan lagi ritual sampai kita pada tingkat malaikat. Kalau ditingkatkan lagi sampai tingkat Tuhan. Benar. Ini kalau secara akal kita yang masih sehat ini nggak masuk akal. Tapi ada kelompok yang menyatakan demikian. Sampai di antara mereka ada yang tatkala memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, dia mengatakan Subhani, Subhani, Subhani. Artinya Maha Suci diriku, Maha Suci diriku. Kenapa? Dia sudah sampai pada tingkat Tuhan. Ini maka belajar itu juga harus pakai metode yang benar. Kalau tidak, kita akan keluar dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian pengikutnya mengatakan, kalau guruku ini melihat ke neraka, maka neraka akan padam. Lihat ke neraka apa? Padam. Ini ikhwan satu hal yang ada kelompok seperti ini ada, meyakini hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka kita mengimani wujud malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan cahaya. Diciptakan Allah dari cahaya. Sama seperti kita manusia diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari tanah. Nenek moyang kita dari tanah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian jin dari api. Ini poin yang pertama yang harus kita imani. Beriman kepada malaikat. Dengan adanya mereka, adanya wujud mereka. Yang kedua, al-iman biman alimna ismahu minhum bismihi. Yang kedua yang kita imani tentang malaikat, mengimani malaikat dari nama-nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada malaikat-malaikat yang diberikan oleh Allah nama, yang diberitahukan kepada kita. Maka kita imani nama-nama ini. Kalau yang tidak disebutkan namanya, kan jumlah mereka banyak kita sebutkan tadi. Ada di antara mereka yang tidak disebutkan namanya. Bahkan mayoritas mereka, kebanyakan mereka Allah tidak sebutkan apa? Namanya. Nah, kalau yang tidak disebutkan namanya, ya kita beriman secara global. Kita mengimani adanya malaikat. Tapi kalau yang disebutkan namanya, kita imani namanya tersebut. Seperti siapa? Jibril. Ya. Jibril, Mikail, Israfil. Ini nama-nama untuk malaikat-malaikat yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Kita beriman. Ada malaikat yang namanya siapa? Jibril. Ada malaikat yang namanya Mikail. Ada malaikat yang namanya Israfil. Ada malaikat yang namanya Malik. Ini nama-nama malaikat ikhwan yang harus kita imani. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan nama-nama ini dalam Al-Quran maupun Nabi dalam hadis. Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Cuma satu tugasnya, niup apa? Sangkakala. Dia pegang sangkakala. Dan dia sudah dekatkan sangkakala itu ke mulutnya, menanti perintah Allah. Coba bagaimana hebatnya malaikat ingin melaksanakan perintah Allah. Kalau kita kan kita tunda-tunda biasanya. Kalau ada perintah Allah kan banyaknya kita tunda-tunda, nantilah kan gitu kan. Israfil kata Rasulullah, aku melihatnya dia sudah memegang itu sangkakala dan sudah mendekatkan ke mulutnya. Tinggal apa? Niup. Padahal dia tidak tahu kapan disuruh niup. Tapi begitulah dia siapnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita kan enggak, sudah ada perintah nantilah. Lewat akhirnya waktunya baru nyesal kan? Khususnya setelah mati barunya nyesal. Udah lewat masanya, lewat waktunya. Jadi nama-nama ini mesti kita imani. Ada malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lain kita imani. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita imani secara global. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, beriman kepada malaikat, maknanya adalah beriman dengan sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah dan Nabi SAW tentang mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang diceritakan sifat-sifatnya secara khusus. Seperti sifat Jibril. Ini malaikat yang paling besar. Malaikat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak puji dalam Al-Quran tentang malaikat ini. Allah mengatakan, innahu laqawlu rasulin karim,
Dalam surat Takwir apa? Apa ayatnya? Dalam surat Takwir tentang sifat Jibril. Ada yang hafal? Idza syamsu kuwirat. Kayaknya Android juga yang hafal nih. Hah? Android juga yang hafal ya, masyaallah. Baik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim, dzi quwwah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah tabaraka wa taala, adalah perkataan Rasul dari utusan yang mulia, yaitu Jibril. Maksudnya bukan Jibril yang berfirman dengan Al-Quran, tidak, akan tapi ini firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui perantara siapa? Jibril kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ada ucapan, ada firman Rasul. Jibril itu adalah utusan. Berarti kalau utusan itu hanya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh yang mengutus. Siapa itu? Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah mensifatinya pertama karim. Malaikat ini, Jibril ini adalah malaikat yang mulia. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dzi quwwah. Malaikat yang memiliki apa? Kekuatan. Jadi malaikat yang sangat kuat. Jibril malaikat yang sangat kuat, memiliki kekuatan. Itu sifat yang kedua. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa menunjukkan kekuatannya tatkala Allah perintahkan dia untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut datang, kaum Nabi Lut kemudian datang ke kota tersebut dan memerintahkan Nabi Lut dan orang beriman untuk meninggalkan kota itu karena kota ini akan dihancurkan, masyarakatnya akan dibinasakan. Maka menjelang pagi dia angkat kota ini dengan sayapnya ke atas sampai mendekat ke langit dunia. Sampai malaikat yang ada di langit pertama itu mendengar suara anjing dan juga ayam mereka di pagi hari. Sampai ke atas, kemudian dia balikkan ke bawah dan dihujani dengan menggunakan batu panas. Ini kekuatan siapa? Jibril. Indadil arsy makin. Sifat yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi malaikat ini adalah malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Itu sifat yang ketiga. Muta'in, malaikat yang ditaati di langit. Semua malaikat kalau diperintahkan Jibril taat. Yang sifat yang keempat. Kemudian amin, sifat yang terakhir amin, terpercaya, mengemban wahyu. Ini malaikat subhanallah, sifat Jibril. Dan Nabi SAW pernah melihatnya, allati khuliqa 'alaiha, yang dia diciptakan dengan bentuk aslinya, lahu sibmi'ati janah, dia memiliki 600 sayap. Sayap 600. Malaikat itu punya sayap semuanya minimal berapa? 2. Semua malaikat punya sayap minimal 2. Ada yang lebih, di antara Jibril sayapnya berapa? 600. Coba bayangkan sayap 600 itu gimana? 10 aja nggak terbayang, gimana sayap 10? Jibril punya 600 sayap kata Rasulullah, yang beliau kembangkan sayapnya ini menutupi ufuk. Itu Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Jibril ini tatkala datang kadang-kala berubah menyerupai seorang laki-laki. Ya, sampai disebutkan di saat dia dan Mikail datang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu ke mana? Ke rumah Nabi Ibrahim kan? Mampir dulu mereka berdua ke rumah Nabi Ibrahim. Allah perintahkan berhenti dulu rumah Nabi Ibrahim hanya untuk memberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Sarah akan punya anak. Maka mereka masuk, minta izin bertamu masuk. Mereka tidak menyebutkan kami malaikat. Masuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada kedatangan tamu dua laki-laki, maka langsung ke belakang disembelih anak sapi, dimasak. Setelah dimasak dihidangkan. Kiranya mereka tidak menyentuh, karena malaikat tidak makan. Kalau kita dihidangkan, ajar terus lah ya. Jika malaikat tidak makan, maka nanti mereka merasa takut disebutkan oleh Allah. Beliau merasa takut, maka karena sudah merasa takut Nabi Ibrahim, akhirnya mereka katakan kami adalah utusan
Allah yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Maka waktu itu Nabi Ibrahim mendebat malaikat. Kenapa dihancurkan? Kan ada Lut, ada orang beriman. Kenapa dihancurkan? Maka akhirnya setelah bersikeras Nabi Ibrahim jangan dihancurkan seperti ini, maka malaikat mengatakan, Ibrahim, ini sudah perintah Allah. Ini sudah perintah Allah. Kemudian kami datang kemari hanya kami ingin menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa Sarah akan punya anak. Sarah di balik tabir ya. Di balik tabir mendengar komunikasi antara suaminya dengan tamunya itu malaikat. Maka dia langsung berdiri terkejut. A'alidun wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ujab. Wah, apakah aku akan melahirkan? Aku sudah ajuz, nenek tua. Suamiku juga sudah syaikha, sudah kakek tua. Inna hadza la syai'un ujab. Aneh sekali ini. Saya yang sudah tua seperti ini, suamiku juga sudah tua, akan apa? Akan melahirkan. Maka malaikat menjawab, ini perintah Allah. Ini sudah kabar dari Allah. Bahkan ada lagi hal yang melanjutkan. Kalian tidak meninggal kecuali kalian melihat cucu kalian yang nanti akan dilahirkan oleh istrinya. Siapa? Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Subhanallah. Atajabina min amrillah, apakah engkau merasa heran dengan ketentuan Allah? Allah kalau sudah menentukan innama amru idza arada ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah Allah menentukan maka tidak ada yang mustahil. Maka selalu kita disampaikan oleh para ulama, masalah apapun dialami oleh kaum muslimin berdoa dan berdoa. Apa bisa diselesaikan masalah itu hanya dengan apa? Hanya dengan apa? Doa. Apakah kita mengingkari akan kuasa Allah? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hanya mengatakan apa? Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbku, aku kalah, beri aku pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Allah dengan hanya ucapan Rabbi inni maghlubun fantasir? Aku sudah kalah ya Allah, beri aku pertolongan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Mudah bagi Allah. Allah tenggelamkan semuanya. Tidak ada makhluk yang selamat, yang hidup melaka di atas muka bumi kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh. Makanya doa dan doa. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Oke. Anda nunggu suara ini. Masyaallah. Ya, kita cukupkan, semoga faedah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iman kepada malaikat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.